Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang volume bangun ruang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, di sini kami juga ingin minta maaf sekali kepada adik-adik ataupun teman-teman yang sudah mengirimkan soal-soalnya lewat akun WA kami yang belum sempat terbalas. Itu dikarenakan anggota bimbel gratisnya sudah banyak sekali. Hampir ribuan soal yang masuk tiap harinya. Sedangkan kemampuan kami itu cuma sebatas ratusan soal per harinya. Jadi mungkin banyak sekali WA dari teman-teman atau adik-adik yang belum sempat terbalas. Jadi kami mohon maaf sekali atas keterbatasan kami. Insya Allah kami akan membantu kalian semaksimal mungkin. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas materinya. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang volume kubus. Berikut gambar kubus lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kubus, yaitu P sama dengan S pangkat 3. Atau pernah juga ditulis R pangkat 3, itu sama saja. Sama dengan, kalau S pangkat 3 ini kita jabarkan, itu jadinya S kali S kali S. Di mana S ini merupakan panjang sisi atau rusuk, yaitu di sini 10 cm. Maka S di sini tinggal kita ganti saja dengan angka 10. Jadinya sekarang itu 10 dikali 10 dikali lagi dengan 10. Dan kita peroleh hasil kalinya yaitu 1000. Dengan satuan volumenya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu volume balok. Berikut gambar balok lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume balok yaitu P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi yang sering disimbolkan P kali L kali T. Di mana panjang balok di sini yaitu 25, lalu dikalikan dengan lebar balok yaitu 10, lalu dikalikan dengan tinggi balok yaitu 6. Maka kita peroleh hasil kali dari 25 dikali 10 dikali 6, itu hasilnya adalah 1500. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume prisma. Berikut gambar prisma lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume prisma yaitu P sama dengan luas alas kali tinggi. Kalau kita lihat di sini, prisma yang kita bahas yaitu prisma segitiga. Ingat, prisma apapun yang kita bahas, baik prisma segitiga, segi 4, segi 5, yang jelas kalau untuk rumus volumenya yaitu tetap luas alas dikali tinggi. Sama dengan untuk luas alas, perhatikan alasnya berbentuk segitiga di sini. Maka untuk luas alasnya kita pakailah rumus luas segitiga, yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma. Sama dengan 1/2 dikali alas segitiga. Perhatikan bentuk segitiga di sini. Alasnya 18 cm. Maka di sini kita tulis 18. Lalu untuk tinggi segitiga. Perhatikan tinggi segitiga di sini yaitu 12 cm. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu di sini kalau kita lihat tinggi prismanya 25 cm. Sama dengan 1/2 dikali 18 dikali 12, kita peroleh hasilnya yaitu 108. Lalu dikalikan dengan 25.
Maka kita peroleh hasil kali dari 108 dikali 25, yaitu hasilnya 2700, dan untuk satuannya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Nah, itu dia cara untuk menentukan volume prisma. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume limas. Berikut gambar limas lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume limas, yaitu P sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kalau kita lihat di sini, limas yang kita bahas yaitu limas segi 4, di mana alasnya berbentuk persegi. Perlu diingat, limas apapun yang kita bahas, baik limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan seterusnya, yang jelas kalau rumus untuk volumenya yaitu tetap 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali untuk luas alas. Kebetulan alasnya berbentuk persegi, panjang rusuknya sama. Apa rumus luas persegi? Yaitu S kali S atau S kuadrat, di mana S-nya di sini yaitu 20, maka di sini kita tulis 20 dikali 20. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi limas, yaitu di sini 18 meter. Sama dengan 1/3 dikali 20 dikali 20, hasilnya 400. Baru setelah itu dikalikan dengan 18. Maka kita peroleh hasil kalinya, yaitu berapa nih? 1/3 dikali 400 dikali 18, hasilnya yaitu 2400. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan volume limas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume kerucut. Berikut gambar kerucut lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kerucut, yaitu P sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali. Untuk nilai V, itu kan ada dua jenis atau dua macam. Di mana kalau jari-jarinya atau nilai R-nya merupakan kelipatan 7, maka V yang dipakai di sini yaitu 22/7. Kalau jari-jarinya atau R-nya bukan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 3,14. Sekarang coba perhatikan, R-nya atau jari-jarinya di sini yaitu 14 meter. Dan 14 ini merupakan kelipatan 7. Maka V yang dipakai yaitu 22/7. Lalu dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R. Di mana R-nya di sini 14. Maka kalau untuk R kuadrat kita tulis di sini 14 dikali 14. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi kerucut, yaitu di sini 18 meter. Sama dengan, untuk mempermudahkan kita, langsung saja di sini kita kalikan 1 dikali 22, lalu dikali 14, dikali 14, dikali 18. Kita peroleh hasilnya untuk bagian atas yaitu 77.616. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 3 dikali 7, hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 77.616 dibagi 21, yaitu hasilnya adalah 3.696. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya ataupun cara-caranya seperti ini. Lalu untuk satuannya di sini yaitu meter, maka satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume kerucut. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume tabung. Berikut gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume tabung, yaitu rumusnya P sama dengan V kali R kuadrat dikali T.
Sama dengan, ingat, V yang dipakai itu tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya. Kalau jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Sedangkan kalau nilai R-nya bukan kelipatan 7, maka nilai V yang dipakai yaitu 3,14. Itu perlu diingat. Sekarang perhatikan, nilai R atau jari-jarinya merupakan angka 7. Dan 7 itu merupakan kelipatan 7. Maka V yang kita pakai kali ini yaitu 22/7. Lalu dikali. R kuadrat itu artinya R kali R. Di mana nilai R di sini yaitu 7. Maka sekarang kita ganti R kuadratnya menjadi 7 kali 7. Baru setelah itu kita kalikan dengan T atau tinggi tabung. Yaitu 16. Sama dengan. Nah sekarang biar mudah. Kita kalikan saja bagian atas 22 dikali 7 dikali 7 dikali 16. Kita peroleh hasilnya yaitu 17.248. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 7. Dan kita peroleh hasil bagi dari 17.248 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 2.464. Dan untuk satuannya di sini yaitu desimeter. Maka untuk satuan volumenya yaitu desimeter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume tabung. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume bola. Berikut gambar bola lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume bola, yaitu rumusnya P sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali V. Ingat tadi, untuk nilai V tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Kalau R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 3,14. Kebetulan nilai R-nya di sini atau jari-jarinya merupakan 7. Dan 7 itu adalah kelipatan dari 7. Maka V yang kita pakai yaitu 22/7. Baru dikali R pangkat 3. R pangkat 3 itu artinya R dikali R dikali R. R di sini yaitu nilainya 7. Maka sekarang kita tulis 7 kali 7 kali 7. Sama dengan. Nah sekarang biar mudah kita kalikan saja bagian atas. 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikalikan lagi dengan 7. Kita peroleh hasilnya yaitu 30.184. Dan untuk bagian bawahnya 3 dikali 7 yaitu hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 30.184 dibagi 21 itu hasilnya berkoma. Dan setelah kita sederhanakan itu jadinya 1437,3. Dengan satuannya di sini kilometer, maka satuan untuk volumenya yaitu kilometer pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume bangun ruang. Dan ternyata mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Dan bagi adik-adik ataupun rekan yang masih kesulitan, baik dengan materi yang kita bahas kali ini, ataupun materi matematika yang lainnya, khusus matematika saja, tingkat SD, SMP, dan juga SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, ingat sekali lagi dengan catatan, cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.